Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari semuanya yang saya muliakan dan saya banggakan. Mari kita membongkar orang-orang yang mengaku Habib dan menafikan perjuangan Wali Songo, tidak menghargai para kiai, para ulama, penerus pejuang Wali Songo di Indonesia. Ini penting saya sampaikan supaya saudara-saudara menjadi cerdas, tidak tertipu, tidak dibodohi, sehingga tidak mudah diperbudak oleh mereka. Bahkan dalam satu ceramah ada yang mengatakan, seorang oknum Habib, dia bilang, kalaulah tidak karena Habib yang dari Yaman datang ke Indonesia, maka saudara-saudara kaum pribumi masih akan tetap menyembah pohon, menyembah gunung. Ini sebuah pernyataan yang kontraproduktif, yang berarti pula menafikan hasil perjuangan Wali Songo yang ada di Indonesia. Dan kita tahu perjuangan Wali Songo sungguh-sungguh telah nyata. Indonesia menjadi mayoritas berpenduduk mengikuti agama Islam, itu semuanya dari perjuangan Wali Songo. Kalaulah tidak karena Wali Songo, mungkin kita masih mengikuti agama kakek nenek kita, agama terdahulu, yaitu agama Kapitayan. Saudara sekalian yang saya hormati, ingin saya sampaikan sekaligus menjadi bantahan kepada para habaib yang merasa paling hebat, yang merasa paling top, yang merasa paling berjasa terhadap pengembangan ajaran Islam di Indonesia. Saudara, kita harus tahu, Wali Songo itu datang dari Campa dan mereka datang pada abad ke-13. Bahkan menurut sejarah, sebagian ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang dari Persia itu sudah pernah datang ke Indonesia di abad ke-7. Tapi okelah, itu kita sampaikan, kita akan coba urut, eksplor perjuangan Wali Songo yang datang dari Campa di abad 13. Kedatangan para Wali Songo ini, mereka memang sengaja ditugaskan oleh penguasa. Jadi datang ditugaskan oleh penguasa, membawa misi berdakwah menyebarkan ajaran Islam. Sejak Kublai Khan menjadi penguasa tahun 1275 Masehi, Kublai Khan ini sudah membebaskan orang-orang Islam Turkistan yang terdiri dari beberapa daerah, yaitu dari Balkh, Bukhara, Samarkand, dan lain sebagainya. Orang-orang Islam yang ada di daerah ini dibebaskan oleh Kublai Khan, bahkan disuruh untuk keluar masuk ke negara Cina. Nah, orang-orang Turkistan inilah yang mengembangkan dakwah hingga masuk Campa atau Vietnam. Maka tidak heran kalau ciri-ciri khasnya, tradisi-tradisinya, kebiasaan-kebiasaannya itu sama dengan kebiasaan, tradisi, dan ciri-ciri yang ada di Cina. Nah, dari Cina masuk ke Vietnam, ke Campa, betul, Vietnam itu Campa itu. Dari Campa, para
Wali Songo yang menjadi juru dakwah ini masuk ke Nusantara. Kalau begitu, betapa besarnya jasa Cina. Nih, sekali lagi. Jadi orang-orang juru dakwah kita itu karena dukungan dari negara Cina. Bahkan orang-orang Cina, keturunan Cina yang masuk ke Sayyid itu dari Cina. Sehingga kalau sampai saat ini, kalau ada orang-orang yang sedikit-sedikit menuduh Cina, itu mereka tidak menghargai perjuangan Wali Songo, karena Wali Songo itu bermula dari Cina dan bahkan diantarkan oleh Panglima Perang Cina masuk ke Nusantara. Wali Songo oleh sebagian Sayyid ini ditulis sebagai keturunan dari Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Ini tulisan para Sayyid yang mencoba menghubung-hubungkan Wali Songo dengan keluarga Habib. Aslinya tidak, sama sekali tidak ada hubungannya dengan Habib. Tidak ada hubungannya dengan Habaib yang datang dari Yaman. Jadi beda. Wali Songo ini datang dari Campa, langsung nasabnya nyambung kepada Al-Husain. Jadi kalau ada orang yang mengait-ngaitkan keturunan Wali Songo ini dengan Mbah Alawi, itu hanya semata-mata ingin agar para Habib yang ada di Indonesia ini dianggap sama perjuangannya dengan Wali Songo atau meneruskan perjuangan Wali Songo. Padahal tidak sama sekali. Nah, itu Wali Songo yang datang ke Indonesia. Jadi jelas beda. Keturunan Wali Songo itu nyambungnya dari daerah Campa. Dan Campa itu datang dari Persia dan Turki. Tidak dari Yaman. Berbeda saudara dengan para habaib. Habib yang ada di Indonesia ini, ya, kalau tadi Wali Songo itu ada di abad ke-13. Nah, Habib yang datang ke Indonesia dari Yaman itu masuk pada abad ke-18. Kenapa para Habib ini datang ke Indonesia? Banyak alasan yang melatar belakanginya. Banyak alasan yang melatar belakangi kedatangan migrasi rame-rame dari Yaman ke Indonesia. Di antaranya, Habib-Habib ini memang sengaja didatangkan oleh penjajah Belanda. Kenapa didatangkan oleh Belanda? Karena Belanda punya kepentingan untuk menaklukkan pribumi rakyat Nusantara agar tidak melawan. Ketika Habib didatangkan di Indonesia, disulap menjadi Habib, padahal di sononya itu orang-orang biasa. Tidak ada hubungan dengan Rasulullah, nggak ada keturunan dengan Rasulullah. Tapi di sini disuruh mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Kenapa? Karena orang-orang Indonesia pribumi ini menganut agama Islam, di mana di dalam ajaran Islam itu ada tuntunan supaya menyintai dan menyayangi keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Habib ini disuruh ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Karena dengan demikian, maka ketika dia bergerak mau apa saja, nah, Habib ini mau apa saja, tidak ada perlawanan, bahkan apa katanya, apa maunya, selalu diturunkan oleh pribumi. Ini taktiknya Belanda luar biasa. Maka tidak heran kalau ada Habib yang berkhianat.
menjadi mufti di Betawi, mengeluarkan fatwa, pribumi orang Islam haram berjihad, haram melawan pemerintahan Belanda. Itu fatwa yang dikeluarkan. Nah, memang untuk itu orang-orang yang ngaku Habib ini didatangkan. Berikutnya, kemungkinan mereka berkoloni datang ke Indonesia itu untuk mencari sumber kehidupan. Kenapa? Karena di negaranya sana, itu negaranya sudah tidak subur lagi, negaranya kering kerontang. Banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Di samping kemiskinan, juga pertengkaran, pertempuran, perkelahian antar sesama suku masih terus berlanjut. Sampai sekarang pun demikian. Kalau memang Habib ini punya nasionalisme, mestinya pulang ke Yaman. Berjuanglah di sana, membangun negeri Yaman. Jangan keenakan di sini. Nggak sadar apa? Waktu datang itu ke sini cari makanan. Nggak tahu apa hasil penghasilannya dikirim ke Yaman atau tidak. Padahal sekarang ini Yaman termasuk menjadi negara yang termiskin di dunia. Lebih dari itu, para Habib ini mengaku-ngaku kalau Indonesia berkah makmur gemah ripah loh Jinawi ini adalah karena doa Habib-Habib itu. Ngaku-ngaku. Kalau benar memang doanya itu bisa memberkahi Indonesia, kenapa mereka tidak mendoakan Yaman supaya diberkahi? Itu tanah air mereka, tumpah darah mereka. Terus di mana rasa nasionalismenya kepada tanah kelahirannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terusir dari Makkah, itu rasa nasionalismenya luar biasa. Walaupun di Madinah, hatinya, rasa cintanya terhadap tempat kelahirannya tidak terbendung lagi. Sampai selalu meminta kepada Allah, kapan bisa kembali ke Makkah? Kapan bisa kembali ke Makkah? Mestinya Habib-Habib ini kembali ke Makkah. Sudahlah sana berjuang di sana. Jangan di Indonesia berjuang di saat negara damai, tentram, teriak-teriak, mari kita berjihad, mari kita lawan. Siapa yang dilawan? Pemerintah mau dilawan. Oh, itu bugot itu namanya. Pengkhianat namanya. Di tengah-tengah kedamaian, teriak-teriak takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita lawan musuh kita. Musuh yang mana? Ini negeri damai. Polisi dianggap musuh, tentara dianggap musuh, kaum muslimin dianggap musuh. Ngawur itu. Ya, kembali ke sana kalau memang punya rasa cinta kepada negeri leluhurnya. Kalau di sini nggak cinta Indonesia nggak masalah. Dan memang itu yang nampak dari para habaib, tidak punya nasionalisme. Sehingga sedikit-sedikit demo, sedikit-sedikit demo. Demo kok sedikit, bib. Alasan berikutnya, bisa saja mereka datang berbondong-bondong ke Indonesia, ke Nusantara ini, karena di sana dikejar-kejar. Artinya apa? Mereka sedang dicari-cari oleh pemerintahnya karena dianggap sebagai rakyat atau kelompok yang memberontak, tidak mau patuh kepada aturan pemerintah. Saudara sekalian yang saya hormati, jadi itulah kenapa Yaman ini, orang-orang Yaman ini
harus kita kita lawan, kita redam. Silakan tinggal di Indonesia, tapi jangan macam-macam. Kami akan sopan kalau saudara-saudara sopan. Kami akan hormati kalau saudara-saudara mau menghormati penduduk negeri ini. Itu penting untuk saudara ketahui. Di Yaman sendiri, kelompok orang-orang yang mengaku sebagai Habib ini sangat minor, terbatas, dan sama sekali tidak memiliki pengaruh politik dan ekonomi di negaranya. Pamor keagamaan mereka cuma terbatas di beberapa tempat. Sebagian besar terkonsentrasi di kota Tarim, Hadramaut, Yaman Selatan, yang kemudian dikenal sebagai kota Habaib atau kota Sadah. Di Tarim ini ada para mahasiswa dan santri Indonesia yang belajar tentang aneka ilmu agama Islam, khususnya yang ada di Al-Ahqaf University, Robat Tarim, Dar Az-Zahra, dan Dar Al-Mustafa. Karena sudah eksis sejak berabad-abad silam, maka populasi warga Arab Yaman Hadramaut di Indonesia memang jumlahnya lumayan banyak dan tersebar di berbagai kawasan. Dan biasanya kawasannya adalah kawasan ekonomi. Kenapa? Karena memang ditempatkan oleh Belanda. Para Habib ini kan anak emasnya Belanda. Kolonial. Mentalnya juga mental feodal. Nah, mereka ditempatkan di tempat-tempat sentra ekonomi. Nah, itulah bedanya antek Belanda dengan warga negara pribumi asli Nusantara. Coba saudara perhatikan nih. Ini adalah pengungsi Yaman. Pengungsi Yaman nih. Lihat tuh, mereka hidup dari mengail sampah saat ini. Ini contoh kemiskinan yang melanda Yaman. Jadi sekali lagi, dihimbau kepada Habib-Habib yang ada di Indonesia, cobalah perhatikan negara leluhurmu, negara di mana kalian saudara-saudara semuanya itu dilahirkan. Di mana kepedulianmu? Di mana rasa cintamu? Di mana rasa nasionalisme terhadap negerimu? Jangan enak-enak di Indonesia, sudah kadung enak, mencaci-caci orang Indonesia asli, menghina orang Indonesia asli, merasa keturunan Nabi, padahal jelas saudara tidak nyambung nasabnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah di lain kesempatan kita akan bicarakan bagaimana Habib-Habib ini nipu rakyat Indonesia yang secara umum beragama Islam, yang cuma mengikuti apa kata kiainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.